Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan melakukan vlog di Benteng Otanaha. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu saya, Muhammad Lutfi Hasan. Yang kedua, Patricia Nurhibiki. Yang ketiga, Valderi Ahmad. Yang selanjutnya itu Sri Rahmawati Mopangga. Selanjutnya Iis Pratiwi. Selanjutnya Fitra Harun. Dan selanjutnya Sri Hardianti. Selanjutnya Niko Mangari. Selanjutnya Iwayan Astandika. Dan yang terakhir Rahmat Rifai Amran. Nah, cukup saja untuk perkenalannya. Mari kita langsung masuk ke videonya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Benteng Otanaha. Benteng Otanaha terletak di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Selain Otanaha, sebagai benteng utama ada dua benteng lainnya di lokasi ini, yaitu Otahia dan Ulupahu. Ketiganya telah menjadi daya tarik wisata di Gorontalo. Letaknya tepat menghadap Danau Limboto. Ketika berkunjung ke sini, Anda akan bertemu lebih dahulu dengan Benteng Otahia. Setelah puas melihat Benteng Otahia, Anda bisa mencapai Benteng Otanaha dan Ulupahu dengan dua cara. Yang pertama dengan berjalan kaki menaiki 351 anak tangga, sebab letak benteng tersebut berada di atas bukit. Tak perlu khawatir kelelahan, ada 4 pos peristirahatan untuk rehat menghirup udara segar. Cara kedua dengan menggunakan mobil atau motor untuk mencapai bukit. Sesampainya di Benteng Otanaha dan Ulupahu, pemandangan indah terhampar di depan mata. Danau Limboto dan perbukitan hijau di sekitarnya terlihat jelas sehingga menyegarkan mata. Wisata bangunan bersejarah berpadu dengan keindahan alam. Benteng Otanaha adalah yang paling tua
yang paling tua. Berbagai sumber menyebut benteng ini dibangun tahun 1522, sementara cerita tutur masyarakat menyebut benteng ini ditemukan tahun 1585 oleh Naha, salah satu anak Raja Ilato yang memerintah kerajaan Nimboto. Benteng Otanaha sebenarnya berasal dari dua kata, Ota dan Naha. Ota berarti benteng dan Naha adalah nama yang menemukan. Inilah salah satu keindahan alam yang berada di benteng Otanaha. Kita bisa melihat sendiri Danau Limboto dari atas benteng, dan tempat ini juga biasa dijadikan sebagai spot foto bagi wisatawan yang berkunjung. Nah, ini salah satu contoh dari wisatawan yang saya bilang. Lihat teman-teman saya yang begitu bersemangat untuk berfoto bersama dikarenakan keindahan alam yang disuguhkan oleh benteng Otanaha. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bentengnya. Kita bisa lihat sendiri suasana benteng cukup sepi karena kami sendiri mengunjunginya pada saat hari kerja. Tapi nyatanya saat hari libur atau weekend, benteng ini sangat banyak pengunjungnya dikarenakan suasana dan keunikannya tersendiri. Di sini kami mencoba untuk mewawancarai beberapa penjual dan pedagang yang berada di sekitar benteng Otanaha. Namun sayangnya hanya satu penjual yang mau untuk diwawancarai, yaitu penjual Om Cendol, mengenai pendapatannya selama menjual di benteng Otanaha. Untuk penjual es cendol mengalami penghasilan yang berbeda-beda. Untuk pada hari libur, penghasilannya bisa mencapai 300-400 ribu. Sedangkan pada hari biasa, mereka hanya mencapai 90-100 ribu. Akan tetapi, mereka juga terkadang mengalami kerugian, apalagi pada musim hujan. Sedikit sejarah singkat benteng Otanaha. Pendirian ketiga benteng ini tak lepas dari kehadiran Portugis di Gorontalo. Benteng ini merupakan saksi sejarah dari perjuangan masyarakat Gorontalo saat itu ketika berperang melawan Portugis. Portugis datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Mula-mula mereka merebut pelabuhan strategis di Malaka. Portugis kemudian melanjutkan pelayaran untuk menemukan kepulauan rempah-rempah. Sebagian sampai ke wilayah Ternate, sebagian lagi tersesat tapi menemukan jalur perdagangan rempah di kawasan timur antara Maluku dan Sulawesi. Mereka mulai menelusuri pelabuhan-pelabuhan pesisir barat Sulawesi dalam pelayaran mereka ke Maluku itu. Semula kedatangan Portugis memperoleh sambutan baik, kerjasama perdagangan pun tercipta. Tapi ketika Portugis ingin memonopoli, serangan dilancarkan kerajaan-kerajaan lokal. Portugis terusir dari Ternate, lalu mencoba mencari tempat berlindung di kerajaan Limboto, salah satu kerajaan dari Konfederasi Lima Pahala. 5 kerajaan bersama Gorontalo, Boalemo, Atinggola, dan Bone yang akhirnya menjadi kerajaan Gorontalo di Sulawesi Utara. Atas kesepakatan dan izin dari Raja Limboto, mereka mendirikan 3 benteng pertahanan. Pada masa didirikannya ketiga benteng tersebut, daerah Gorontalo sebagian daratan masih diliputi air laut sehingga memudahkan pengangkutan bahan-bahan yang akan dibutuhkan untuk mendirikan benteng. Hubungan Portugis dan Limboto tak berlangsung lama. Kerajaan Limboto menilai Portugis melanggar kedudukan dan adat istiadat Gorontalo. Maka Limboto menjalin kerjasama dengan Ternate. Kerjasama antara kedua kerajaan ini ditingkatkan, terutama dalam mengusir penjajahan Portugis. Portugis akhirnya meninggalkan Sulawesi. Benteng pertahanannya digunakan oleh Limboto dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Ketiga benteng itu terbentuk bulat tanpa atap. Khusus Otanaha bentuknya bahkan menyerupai angka 8. Masing-masing benteng berdiameter sekitar 20 meter. Tak cukup besar untuk sebuah benteng, tapi cukup strategis dari sudut pandang pertahanan. Di sekeliling dinding benteng terdapat celah untuk mengintai dan membidikkan senjata. Ketiga benteng itu mengalami renovasi untuk memperkuat strukturnya pada 2009, tapi arsitekturnya tetap dipertahankan sebagaimana aslinya. Benteng Otanaha menjadi artefak kehadiran Portugis di Sulawesi dan menjadi salah satu destinasi di wisata Gorontalo. Pemandangan sekitarnya masih alami dan indah.
Selanjutnya kami wawancarai salah satu penanggung jawab dari Benteng Otanaha terkait pemasukan dana dan dana yang didapat itu dialokasikan kemana saja. Untuk pemasukan di wisata Benteng Otanaha pada hari biasa dan hari libur memiliki perbedaan. Kalau hari biasa itu bisa mencapai 400 sampai 500 ribu. Sedangkan pada hari libur, wisata Benteng Otanaha mencapai pendapatan 1 juta lebih. Akan tetapi pada masa COVID-19 pada tahun 2019 sampai tahun 2020, wisata Benteng Otanaha ditutup secara total. Sumber dana Benteng Otanaha selain dari karcis, dana didapat dari provinsi yang diolah oleh Dinas Pariwisata Kota Gorontalo bersama kantor Purbakala. Dana dari karcis 100% dialokasikan untuk perawatan dan perbaikan tempat wisata Benteng Otanaha. Sekian dari kami, apabila ada salah kata dan kekurangan dalam video kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.